Hello boys, selamat datang kembali di channel kebanggaan bangsa Indonesia. Tentunya bersama Hello boys, selamat datang kembali di channel kebanggaan bangsa Indonesia, the one and only tentunya. Apalagi kalau bukan sarjana masa gitu, masih bersama saya Sadega Mrica. Yuk kali ini sebentar, sepertinya lightingnya karena kita mau cerita tentang hal yang horor. Lightingnya tolong dimatiin dulu mas, biar suasananya lebih kece. Matiin lagi. Gimana fokusnya, masih oke ya? Oke yuk, kali ini gua mau cerita tentang bangkitnya HP gaming gua, yaitu HP Asus ROG 5 yang telah wafat sekitar 20 harian. Ya, sekitar 20 harian HP gua wafat dan akhirnya bangkit. Dan ternyata pas bangkit itu nggak tanggung-tanggung, ganti mobo, ganti motherboardnya, atau bahasa sederhananya ganti mesin. Bagi yang belum tahu ceritanya, bisa langsung klik di kanan pojok kanan atas, nanti aku taruh linknya di situ ya. Yang belum tahu ceritanya bisa langsung ke situ dulu. Ceritanya itu begini. Sekarang mungkin sudah sekitar 1 bulanan setelah HP Asus ROG Phone 5 saya itu bangkit dari wafatnya. Mana tadi itunya, sebentar ya, saya tadi nyatat beberapa poin. Oke. Sekitar 1 bulan HP saya bangkit, semuanya sudah sembuh nih HP saya. Ini Asus ROG Phone 5 kan kelihatan udah normal karena udah ganti unit. Masalah-masalah yang kemarin ada seperti sinyal hilang, fingerprint nggak bisa, fiturnya nggak ada, hilang, terus kadang nge-freeze kayak gitu, sekarang udah lancar, semuanya udah bisa dipakai semua karena udah ganti mobo, ganti mesin. Dan ternyata setelah diganti motherboardnya atau diganti mesinnya, nomor email yang ada di sini di handphone sama di dashboard yang aslinya itu berubah, beda, maksudnya beda. Sebenarnya kalau dipakai sendiri sih nggak masalah, email beda, yang penting kan lancar mesinnya. Tapi yang jadi masalah itu nanti pas kita mau jual kembali, pasti harganya hancur, pasti itu, nggak mungkin nggak. Saya sih sekarang nggak masalah karena ini saya pakai pribadi, jadi nggak masalah. Tapi nanti kalau mungkin udah bosen pas mau dijual, pasti pembelinya nanya, oh kok bisa emailnya beda sama email yang di dashboard kayak gitu. Jadi hal tersebut pasti nurunin harga jual kembalinya kan, hampret. Terus cukuplah soal masalah yang udah teratasi dengan diganti mesin. Nah sekarang aku mau berbagi cerita 1 bulan setelah bangkitnya handphone saya ini. Setelah saya pakai, semuanya lancar, udah nggak ada masalah sinyal hilang, terus fingerprint error, nge-freeze udah nggak ada, semua udah hilang. Mungkin kemarin sempet muncul trouble pernah sih beberapa kali aku lagi enak-enak main Facebook, kayak force close gitu, tiba-tiba nutup aplikasinya, keluar sendiri. HP gaming dipakai buat Facebook kan, force close, gila, kampret. Tapi selebihnya nggak ada masalah sih. Dan sekarang saya pakai ini cuman saya pakai buat daily driver, berkata cuman saya pakai buat chattingan, main sosmed, nonton YouTube. No God, no God, please no, 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 no. Karena apa? Karena saya trauma. Saya punya HP gaming yang katanya mampu melibas semua game berat yang saat ini ada. Tapi saya takut pakai HP ini, HP gaming, buat bermain game. Aneh nggak? Cupu nggak?
cupu goblok. Terus selain dari pengalaman sendiri, aku juga baca-baca di komen curhatan-curhatan dari komen videoku yang tadi, yang di atas ini, yang sebelumnya itu banyak sekali yang cerita bahwa mereka punya Asus ROG 5 itu ternyata masalahnya banyak juga. Banyak yang, kalau saya kan nggak matot, masih bisa dipakai, cuma sinyalnya hilang. Jadi kemarin aku akalin pakai wifi dulu, terus langsung saya kirim di service center, begitu bisa. Orang-orang tuh banyak kasusnya yang wifi hilang, spot error, terus matot, kayak gitu-gitulah banyak. Dari pengalaman itu aku jadi takut, makanya nggak, sementara ini cuma saya pakai buat daily driver. Punya HP gaming cuma dipakai buat daily driver, cupu anjir. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Asus, fuck lah. Gimana nih Asus? Nanti kalau misal Asus ngeluarin ROG Phone 5, tolonglah user ROG Phone 5 dikasih dikasih kesempatan buat tuker unit, tuker tambah gitu maksudnya. Kalau nggak dikasih penawaran khusus atau potongan harga khusus, biar kita bisa nuker Asus ROG 5 sama Asus ROG Phone 6 dengan tawaran yang khusus. Itu pun kalau user ROG Phone 5 nggak trauma ya. Aduh, Asus kalian tuh harusnya belajar dari brand-brand yang pernah ngalamin kasus yang mungkin hampir sama, walaupun nggak sama persis sih. Setidaknya ada brand-brand yang ngeluarin produk, ternyata produk tersebut ibaratnya kayak produk gagal gitu. Aduh, berisik motor. Yuk lanjut. Seperti halnya Samsung, LG. Kita ambil dua brand itu. Kita bahas Samsung dulu. Kalau ada yang tahu dan ingat, dulu Samsung pernah ngeluarin smartphone tipe Samsung Note 7. Nah, Samsung Note 7 itu ada kendala atau trouble di baterai. Itu banyak kasus, bahkan ada beberapa kasus yang handphonenya sampai meledak waktu dipakai, dicas, terutama pas dicas. Bahkan ada yang meledak hingga akhirnya dengan sigap Samsung mengambil tindakan untuk menarik semua HP Samsung Note 7 di pasaran, termasuk HP yang sudah dibeli oleh konsumen. Mereka menariknya semua dan merefund, mengembalikan secara utuh uang yang dipakai buat beli Samsung Note 7 tersebut. Dan akhirnya konsumen kayak, wah iya, Samsung bertanggung jawab banget nih, kayak gitu. Nah, nama Samsung tetap baik, tetap lancar, kemudian diperbarui. Dulu Samsung Note 7 itu langsung diganti Samsung Fan kalau nggak salah, Samsung Note Fan. Dan Samsung Note Fan penjualannya mungkin nggak bagus, tapi oke lah, udah gak ada kendala, udah aman. Nama Samsung pun baik-baik aja. Terus untuk yang brand LG, mungkin banyak yang nggak kenal mungkin. Kalau brand LG itu ngeluarin smartphone, handphone. Dulu yang bermasalah, saya pernah punya itu LG yang tipe G4. Nah, itu HP sebenarnya ciamik banget. Dulu pas launching berapa harganya? 8,3 juta. Pokoknya sekitar 8,3, 8,4, 8,5. Dengan budget segitu, HP-nya fitur-fiturnya cukup oke sih, banyak banget yang oke. Terutama keunggulannya di tipe LG G4 itu kameranya. Kameranya itu ibaratnya kayak DSLR. Dia ada fitur manualnya, cakep banget. Tapi masalahnya LG G4 banyak kasusnya, terutama di mesin mungkin. Banyak kasus LG G4 yang bootloop, error kayak gitu. Nah, itu yang serial nomornya atau apanya itu kepala 4. Nah, itu setelah kepala 4 itu LG nggak menarik, tapi memperbarui, memperbaiki dengan mengeluarkan
tipe yang sama G4 tapi mesinnya diganti serial number yang 6 ke atas katanya udah oke, nggak ada masalah. Dan mungkin bener kasus bootloop banyak turun, tapi masih ada kasus mungkin bootloop masih ada, tapi setidaknya kasusnya cukup banyak yang turun, maksudnya udah turun drastis lah kasusnya, udah aman. Lalu LG mengeluarkan G5, G6 dan seterusnya, hingga akhirnya LG pun hengkang dari Indonesia karena setelah G4 yang banyak kasus, G5, G6 pun seperti itu. Walaupun nggak berat di kakak-kakaknya G4, G5 dan G6, tapi masih ada problem. Dan mungkin konsumen kayak kecewa gitu. Hingga akhirnya LG hengkang dari Indonesia. Dia cabut karena mungkin kalah saing, karena harga yang cukup tinggi, riskan rusak dan error. Makanya dia cabut. Nah, dari hal tersebut Asus seharusnya bisa bersikap dan mengambil tindakan preventif. Jangan sampai karena Asus ROG Phone 5 menghancurkan nama Asus. Jangan karena satu produk cacat, nama besar Asus juga hancur. Asus, waspada, hati-hati. Ini saya sebagai user ROG Phone 5 ya, masukkan aja sih, jangan sampai berimbas fatal di nama Asus. Karena aku pernah pakai LG G4 juga, pernah pakai brand Samsung di beberapa kayak dulu apa ya, S3 pernah, S4, terus S6 Edge pernah, terus Samsung Note 8 pernah pakai juga, beli second sih, ada, cari aja di video-video saya yang lainnya. Nah, LG G4 pernah pakai, G6 pernah pakai juga. Terus ini kemarin ngelihat yang produk Asus ROG Phone 5 tertarik, makanya nyoba. Ternyata nasib saya buruk menerima barang kayak gini. Asus ROG 5 bisa saya katakan cacat, tapi nggak apa-apa lah. Semoga Asus melihat curhatan saya ini dan bisa memberikan apa ya, perlakuan khusus buat user ROG Phone 5. Jika Asus nanti mengeluarkan ROG 6, user ROG Phone 5 diberikan perlakuan khusus. Nanti misalnya mau tukar tambah, dikasih penawaran khusus, dikasih potongan harga yang oke. Jadi kita nggak kecewa gitu. Oke, gitu aja. Maaf kalau ada salah kata. Akhir kata cukup dari saya, Sadegam Ricah. Bye bye.